Oke, selamat malam ya. Selamat beraktivitas ya. Malam-malam ini saya di ruangan kerja seperti biasa. Sedikit mengumpulkan beberapa pertanyaan ya daripada saya menjawab satu persatu. Kenapa nggak dibuatkan video aja? Jadi semua bisa tahu jawabannya. Mungkin ada pertanyaan yang terwakilkan. Itu dari DM Instagram saya, bisa dari Instagram dari perusahaan. Jadi kalau Anda atau teman-teman yang mau izin bertanya tentang berbau dengan konstruksi ya, pembahasan sederhana aja yang mungkin tidak tahu atau awam masalah konstruksi. Jadi bisa bertanya aja yang ada berhubungan konstruksi. Kalau di luar itu saya belum bisa jawab. Baik, ini ada beberapa pertanyaan ya yang saya kumpulkan dari teman-teman juga. Siapa tahu ini ada perlunya ya atau ada yang bisa terwakilkan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, ini kan banyak ada pertanyaan ya. Yang pertama itu, jadi seberapa penting sih kalau kita butuh gambar kerja itu? Sebenarnya kalau untuk gambar kerja ya, apalagi bangunan, itu harus adanya gambar kerja. Karena tukang juga perlu mengetahui apa yang direncanakan oleh perencana itu atau apa yang diminta oleh klien. Jadi nggak bisa sembarangan. Misalnya contoh gambar, gambar asal-asalan terus kasih. Misalnya tukangnya paham nggak masalah, kalau tukangnya nggak paham itu yang jadi problemnya nanti. Itu penting. Jadi emang kalau misalnya perencanaan struktur ya itu harus jelas strukturnya bagaimana, interiornya bagaimana, kalau ada perencanaan interiornya bagaimana, perencanaan arsitekturnya bagaimana, perencanaannya. Jadi nggak sembarangan ya. Dan itu perlu proses yang sangat lama untuk perencanaan itu. Belum lagi ada termasuk revisi-revisi, itu juga ada prosesnya juga. Paling tidak kalau misalnya perencanaan itu sebelum untuk konstruksi paling hamin 3 bulan, hamin 6 bulan ada. Kadang ada yang 1 tahun loh. Jadi tergantung projectnya seperti apa. Ya, jangan gambar itu sambil berjalan itu sangat beresiko ya. Asbl itu sebenarnya beresiko. Kalau emang cepat yang gambar ya bagus, tapi kalau butuh cepat kayak ngecor dan lain-lain, butuh gambar cepat, pembersihan dicek dan lain-lain itu kan kelabakan bisa ya. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi ya dari ini untuk sorry. Oke. Kenapa sih harus ada izin bangunan ya kalau misalnya untuk konstruksi ya? Itu kan banyak pertanyaan ya. Dulu namanya IMB ya, sekarang PBG SLF ya. Itu penting juga. Jadi nggak sembarangan kita membangun rumah, harus ada izinnya. Kenapa itu harus? Karena legalitas, sama kayak kita buat SIM. Kita pakai motor bisa, tapi apakah diizinkan apa tidak? Makanya adanya SIM. Kalau bangun rumah itu bisa, cuma apakah diizinkan apa tidak? Nah, itu kan harus ada izinnya juga. Jadi itu penting banget. Nah, itu sederhananya untuk perlu izin bangunan apa tidak ya. Jadi biar tidak ada eh, maksudnya ada tidak yang tidak diinginkan contohnya. Ada pelanggaran-pelanggaran. Apalagi untuk komersial ya, itu sangat sensitif banget kalau untuk berbisnis. Contoh oke, kita lanjut ada pertanyaan lagi ya. Untuk nah ini nah berapa lama biasanya membangun rumah lantai satu? Nah, tergantung luasannya, tergantung kerumitannya, tergantung bagaimana itu luasan juga, gambar kerjanya bagaimana, serumit apa dan lain-lain. Kalau misalnya berapa lama biasanya tuh tergantung ya. Ada yang 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun ada. Tergantung manajemennya bagaimana, tergantung luasannya bagaimana itu luas. Nanti satunya sangat 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 luas, bagaimana? Variasi. Jadi yang penting buat kontrak ya, gimana? Dan penyesuaian juga, dicek juga apakah emang tenaga kerjanya emang ada libur atau tidak. Itu kan bisa mundur juga kerjaan. Oke, Oke, lanjut di pertanyaan interior ya. Sini ada pertanyaan interior dengan di mana itu menanyakan cat dinding apa yang paling bagus atau yang pilih rekomendasi ya cat dindingnya. Sebenarnya cat dinding tuh harus kita cek ya, yang kualitas yang baik, menyesuaikan dengan spek yang dibutuhkan.
Harusnya kalau cat dinding tuh pilih cat yang anti jamur, mudah dibersihkan, khususnya untuk dapur, untuk kamar-kamar yang agak sensitif, gampang dicoret. Nah, itu kamar anak itu biasanya. Itu harus dicek apakah itu perlu cat yang baik. Nah, biasanya kalau anti jamur itu harus dicek juga catnya sangat bagus. Kemudian pencahayaan ya. Rekomendasi pencahayaan yang rumah yang baik. Pencahayaan itu penting banget. Jadi itu harus diperhatikan dengan baik. Pencahayaan, bagaimana pemilihannya tergantung kondisi yang ingin digunakan di bagian interiornya atau eksteriornya. Kadang yang pakai yang oranye atau yang putih terang banget, tergantung bagaimana kondisi yang pingin suasananya pada dulu ruangan itu. Oke, masuk ke bedanya beli. Oke, ini udah nih. Nah, ini masuk juga sama. Kenapa kita perlu desain interior? Baik, saya akan membahas lebih dalam lagi. Kenapa kita perlu? Nah, interior itu kan masuk ke ada detail-detail furniture juga. Nah, jarak furniture-nya itu penting juga. Di interior itu ada teorinya juga, bisa kalian cek. Kemudian jarak-jaraknya penting biar nggak terlalu mepet juga. Detail dipan, detail laci, detail sikunya dan lain-lainnya. Pendetailannya itu penting juga. Pemilihan materialnya juga, finishingnya apa, teksturnya bagaimana. Itu banyak komponen yang harus dicek kalau interior. Oke. Kayaknya kurang lebih itu pertanyaan-pertanyaan yang saya tampung untuk baru-baru ini. Mungkin ada pertanyaan bisa lewat DM Instagram. Itu bisa lewat Instagram pribadi atau enggak Instagram perusahaan. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya kumpulkan, saya bahas di video ini.